Emang nggak pernah Mas Gibran gitu coba? Ya saya udah ngomong Mas Gibran aja jadi kan yang ketua umum Projo. Nah, terus. Ya Mas Gibran bilang enggak Mas Budi aja. Enggak, maksud saya biar Mas Gibran aja wapres. Gemes-gemes lah. Gitu. Apa gemes-gemes Ya lagi? gemes sedikit. Kan di pidato Pak Prabowo juga berkelakar bilang apa yang sudah judi online apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo sepanjang 17 Juli sampai 22 April 2024, artinya 9 bulan ya, 8 bulan 9 bulan ini. Kemudian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown lebih dari 1,6 juta situs. Nah, pemerintah juga udah mengatur untuk soal game online. Dampaknya ini juga udah mulai banyak keresahan di masyarakat gitu. Kalau soal Free Fire ini emang ada yang mengandung unsur kekerasan, ada yang kecanduan sampai beli kebanyakan. Ini pasti kecanduan beli banyak. Kalau ini ada umurnya? Ada yang ngomong kekerasannya harusnya 17 tahun ke atas. Nah, terus kenapa bocah-bocah? Nah, justru itu makanya nanti coba saya koordinasikan semuanya. Welcome to Tata Politik dan kita ada bersama Juru bicara negara. Oh, Speaker of the nation. Enggak itu ya? bangsa Speaker of the State. Oh, Speaker of the State. Nah, Bedain nation, state itu beda. nation state building apa? Nah, itu lain lagi. Katanya beliau. Iya. The one and only. Budi Aristiadi. Iya. Bang, itu kacamatanya nutupin Oke. pin. Susah dapat pin itu. Oke, terus. Itu Lanjut. Pin itu bukan diberi, itu direbut. Tapi ya. Mana Bang? Ini tadi Abang aku lihat ada di apa namanya? Belakang Pak Prabowo ya. Di belakang Tuan Bowo abang tadi. Nah, Iya. ya kita Dan sering komunikasi. menerima undangan untuk menghadiri penetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU. Semua partai undang, semua pendukung hadir. Itu tadi ada kejadian tuh. Apa? Mas Anies di wucuk-wucuk sama Pak Prabowo tuh. Iya. Ya gemes-gemes lah. Gitu. Apa gemes-gemes Ya lagi? gemes sedikit. Kan di pidato Pak Prabowo juga berkelakar bilang, nah, saya juga pernah seperti Anda, posisi Anda, senyum Anda saya lihat kecut. Oh, beliau agak Agak relax. banyak pengalaman ya. Ya agak rileks lah, tapi Pak Prabowo kan rileks. Kita juga senang dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Paling nggak seluruh anak bangsa ini udah move on lah. Pilpres 2024 atau pemilu 2024 sudah selesai, terutama Pilpres karena tahapan akhir final tadi penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mas Ganjar sama Pak Mahfud gak datang ya tadi ya? Iya. Makanya, tapi saya dengar di media mereka kan tidak dapat undangan. Tapi apa benar gak dapat undangan kan? Harusnya kan ini kan peristiwa kebangsaan. Harusnya kan semua terinformasi dengan baik ya. Iya. Kan semua capres tuh harus ada LO-nya kan, Bang? Harus dong. Termasuk partai pengusungnya kan. Berarti kalau sampai nggak dapat undangan tuh berarti KPU dong tersangkanya. Udah makanya itu, tapi enggak lah maksud saya apa pemberitahuan itu terbuka juga kan semua Udah partai tahu. diundang. Dan itu masuk tahapan pemilu kan, Bang, sebenarnya kan? Tahapan pemilu, penetapan terakhir hari ini tanggal 24 bulan 4 tahun 2024, angkanya cantik. 24 04 2024. Oh iya. Paten juga. Tapi oke, kalau ini Bang, ini kita lihat kan kondisi politik udah relatif sejuk setelah penetapan MK. Mas Anies dan Caimin udah memberikan ucapan selamat. Bahkan di situ Mas Anies menyebut Pak Prabowo dan Mas Gibran dan bahkan memuji lah Pak Prabowo sebagai seorang patriot. Tapi kita lihat Mas Ganjar kemarin juga ucapin selamat sih, tapi selamat kepada para pemenang. Iya. Gitu. Ini ada perbedaannya nih. Ya, lama nih, enggak usah. Itu Abang komentarnya gimana? Ya itu haknya masing-masing calon lah gitu. Mau nyebutin nama, mau nyebutin apa yang pasti. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot.
Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Ya itu soal diksi ya. Kalian memang total politik selalu cerewet soal diksi. Enggak, kan abang kan mengajarkan kami. Ya. Lu harus Untuk lihat. cermat diksi dalam diksi. Iya, cermat yang Data, tersirat dan cermat, tersurat. ya. Iya kan, sin dan Ya, obsin. pertanyaan itu lebih baik Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang jawab. Kalau kita menganalisa, ya mungkin apa ya? Mungkin mereka lebih ingat nomor urut dari nama-nama pada saat Pilpres. Gitu. Tapi kan kita harus menyadari Pilpres sudah berakhir dan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan oleh lembaga yang kita percaya sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Begitu. Dan ini udah final, udah nggak ada lagi kan. Ada ganjal gini, dengan tidak mengucapkan dan tidak datang ini, Hmm? ada ganjalan nggak bang bagi cuaca politik dan demokrasi kita gitu? Kan kalau waktu dulu kan Pak Jokowi setelah menang dari Pak Prabowo, meskipun ketat tapi habis itu Pak Prabowo kan bahkan datang ke pelantikan, ketemu gitu-gitu, main kuda bareng segala macam. Itulah yang membedakan Pak Prabowo dengan, mohon maaf, dengan yang lainnya. Pak Prabowo ini negarawan. Gitu. Makanya saya yakin kita mendukung 2004 ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena memang dalam benak Pak Prabowo, dari hatinya, pikirannya memang sangat menghormati konstitusi, demokrasi gitu. Ya kalah, menang, semua dilakoni dengan sebaik-baiknya gitu loh. Gestur gitu bisa berdampak nggak bang ke bawah? Bahwa Enggak lah, rakyat maunya elit rukun, elit bersatu. Rakyat tuh maunya kemajuan dan pembangunan Indonesia dilanjutkan, bukan ngelihat elit berantem melulu. Rakyat nggak terlalu suka elit yang hobi berantem gitu. Rakyat maunya bagaimana segera bangsa ini bergerak untuk maju dan mengurusi berbagai pekerjaan rumah, terutama menyangkut urusan-urusan dan nasib rakyat gitu. Oke, kita move ke pertanyaan. boleh. Tapi yang politik-politik aja dulu. Politik-politik. Ya. Ya, gini bang, gini kita tuh punya segmen namanya ini Komen Kominfo. Jadi untuk Oke. kali ini spesial bang, gua sama Ari nggak terlalu banyak nanya lah ya. Tapi kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari Netizen. publik, netizen. Oke. Ini di Instagram kita dan Instagram Pak Menteri. Oh. Ini dari Muhammad Akli. Tutorial dong bang, biar relawan bisa jadi menteri. Oke. Ini gimana nih, abang nih bisa kan tadi kalau kata Ari pin ini bukan diberi. Tapi direbut. Jadi mimpi terus terang bukan target relawan. Kalau relawan mimpi jadi menteri, ya jangan ke sana. Gitu. Kita ini bagian aja dari bonus dari kerja yang kita lakukan. Waktu 2014-2019 periode pertama Pak Jokowi lewat Burini Sumarno pengen nawarin saya jadi komisaris, saya nggak mau. Ya. Begitu loh. Karena saya bilang nanti ngerusak citra relawan, seolah-olah kita berpamrih gitu. Tapi pada perkembangan selanjutnya ternyata banyak relawan, kita nggak bilangnya relawan lah, kekuatan politik non parpol yang ternyata juga potensinya besar gitu loh. Dan itu kan harus diwadahi, harus diberi kesempatan untuk membangun dan mengabdi kepada Republik gitu loh. Kan banyak yang bilang bang, dulu abang mau bubarin Projo ini kan jadi strategi penekan dulu katanya. Oh bukan, itu kan waktu wamen zaman 2019, itu kan bagian dari, itu dinamika tuh otak-otaknya juga teman-teman juga. Sebut-sebut nama, sebut Nggak nama. usah lah pokoknya ya kan. Saya bilang nggak usah, ini ya kita kan berpikirnya simpel aja gitu. Kita udah berjuang, kalau diberi kepercayaan terima kasih gitu, kalau enggak ya udah kita berhenti. Iya kan begitu. Iya. Oh bukan, maksudnya bukan ngambek ke Pak Jokowi. Enggak ada, itu kan orang aja mempersepsikan. Kita santai aja, emang kita jadi Menkominfo minta-minta apa enggak. Begitu. Bonus aja kan, mengalir kan. Iya. Tapi berperilaku mengarah ke situ ada dong. Oh bukan, semua tindakan kita lakukan, yang penting kita berbuat yang terbaik. Bahwa aku diapresiasi, diangkat jadi menteri ya soal lain gitu loh.
Dan toh terbukti kan. Iya. Mohon maaf ya, bukan ini. Kita kan juga udah melakukan yang tugas-tugas kenegaraan kita, gitu. Bertanggung jawab lah begitu. Bahwa gini, party ID di Indonesia ini sangat rendah. Itu fakta, Wah. Fakta. Hanya 20% loh party ID di Indonesia. Bahkan cenderung di bawah itu. 19-20 ya. Artinya rakyat Indonesia ini, mohon maaf, tidak terlalu percaya partai politik. Begitu. Apakah terus semua orang partai politik jelek? Enggak juga. Iya kan? Tetapi bahwa harus diakui publik ini lebih tidak terlalu menyukai partai politik kecuali karena ada pemilu. Nah, ini sebenarnya pekerjaan rumah buat partai politik juga. Bagaimana meningkatkan partai ID. Bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik meningkat. Iya kan? Segmen itu besar sekali loh. Orang kayak Mas Gibran ini kan karena didukung oleh elemen-elemen dan komponen non parpol yang anak-anak muda yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Gitu. Nah, ini pekerjaan rumah buat partai politik dan demokrasi kita. Karena kalau demokrasi mau berkualitas, maka partai politik juga harus berkualitas. Ini bukannya Nah, partai politik berkualitas apa? Ya mesti institutional buildingnya, kaderisasi politik, pendidikan politik, agregasi politik. Tugas dan fungsi partai politik itu harus terus Tapi diajarkan. bukan dengan visi ini justru bukannya Projo ini menjauhkan kita dari partai politik. partai politik karena ini respon terhadap sentimen anti partai ini, Bang. Betul, ini Bukan. jadi ingat zaman Orde Baru masa mengambang ini kan deparpolisasi. Nah, justru itu. Jadi bedanya gimana, Bang? Gini, kita tetap memerlukan partai politik karena kalau mau demokrasi harus ada partai politik kan, Ya. gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa cukup besar segmen masyarakat yang tidak mau teridentifikasi dengan Parpol. partai politik, Melihat fakta politik melihat hari fakta ini. politik hari ini, gitu. Nah, Projo perannya di situ. Makanya kita tetap setia di garis rakyat. Udahlah, orang juga pertanyaannya Projo jadi partai enggak? Projo nggak akan jadi partai. Jadi Projo Gitu itu loh. Projo biar menjadi ormas kebangsaan dan kerakyatan. Projo tidak akan jadi partai. Tidak akan jadi partai. Merger ke partai mungkin nggak? Ya itu beberapa opsi apa segala macam termasuk kita bergabung menjadi sayap underbow partai tertentu. Ya kita tunggu aja, masih banyak ruang terbuka gitu loh. Tapi mungkin. Semua kemungkinan masih ada. Namanya politik kan art of possibility. Gitu. Tapi bahwa partai Projo sendiri sebagai ansik sebagai akan bertransformasi menjadi partai politik kayaknya kok masih Sulit ya. masih jauh gitu loh, bukan sulit, jauh. Tapi gimana, Bang, currency-nya dari kerelawanan ini, Bang? Kalau partai politik kan Gini. jelas Ukurnya Ini, ya. punya di banyak partai-partai di negara demokrasi modern di Eropa, di Amerika itu yang bergerakkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Bahasanya bukan LSM, bukan NGO. Kalau NGO langsung konfrontatif dengan negara, non government organization. Tapi sekarang namanya adalah CSO, Civil Society Organization. Nah, CSO ini yang juga menjadi tulang punggung partai-partai politik, baik di Eropa maupun Amerika, negara demokrasi maju. Kalau kita bicara di Amerika misalnya, Partai Demokrat, Partai Republik, kan kiprahnya secara langsung dalam pergulatan politik tidak terlalu kelihatan kecuali dia di parlemen maupun kongres lokal politiknya gitu loh, pencalonan. Tapi dalam movementnya kan enggak, dia punya CSO. Partai Demokrat CSO-nya banyak, Republikan banyak, di Eropa juga begitu. Oh. itu kalau mau modern ya harus kayak gitu. Harus begitu. Bukan berarti itu tidak bisa dilakukan dengan partai politik. Karena dalam mengagregasi berbagai isu atau mengartikulasi berbagai isu, itu CSO jauh lebih efektif. Nah, kaitannya ini, Bang, yang mau jadi menteri, relawan jadi menteri ini cara ngukurnya gimana? Iya kan misalnya gini, Bang, kalau dalam negosiasi di table nih. Oke, partai A karena lu kursinya Kursinya ada sekian di sekian, DPR, iya. oke konversinya 5 kursi. 5 menteri, ya. Lu 5 kursi menteri. Lalu kayak cuma dikit L2 misalnya atau lu baru S1. Nah, ini sebagai ini ya, alat perjuangan politik juga. Gini, dalam Kan sama-sama tujuannya chasing kekuasaan. konfigurasi pemerintahan itu kan, kalau kita paham trias politika kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, daily politik atau politik harian itu eksekutif dan legislatif. Partai politik itu tercermin dari legislatif, termasuk komposisi kekuatan dan jumlah parlemen, orang-orang partai di parlemen. Nah, itu representasi dengan
eksekutif. Ya. Nah, itu kan politik formalnya. Nah, sekarang di satu sisi dengan pemilihan presiden langsung sejak 2004 Pak SBY pertama kali terpilih, ini kan ada dinamika baru yang namanya society, gitu loh. Presidennya dipilih langsung nih oleh rakyat, partai politik mencalonkan, tetapi kan pemilihannya langsung. Ya. Dan itu banyak tidak paralel juga kan. Jumlah suara presiden dan jumlah suara partai politik ada split ticketing, ya kan? Nah, aspirasi people ini siapa? Itu dalam berbagai isu ya, maksudnya nggak single isu, ada multi isu, ada isu soal apa perempuan, soal isu soal lingkungan hidup, isu. Iya. Masing-masing ya. Makanya perlu CSO itu ya. Jadi ini market driven sebenarnya Bang ya. Relawan. Nah, gini, dalam demokrasi modern kekuatan isu kan menjadi penting. Kan rumusnya dalam gerak politik kan 3, isu, manuver, Leader. sama isunya bagaimana, isunya apa, manuvernya gimana, dan terakhir mobilisasinya gimana, gitu kan? Iya. Gitu loh. Nah ini apa tercermin dari setiap apa pergulatan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ya. Bang, apa bedanya kerelawanan atau organisasi relawan politik seperti Projo ini dengan CSO lain yang memang udah ada dalam kehidupan masyarakat kita dalam konteksnya bargain politik ya, akomodasi politik ataupun tadi artikulasi berbagai kepentingan. Kan kita tahu ada ormas-ormas yang besar, bahkan Ya. wapres gua harus dari hijau nih, dari NU gitu misalnya atau Muhammadiyah. Kalau gitu. itu kan organisasi besar, organisasi masyarakat besar yang memang fokus urusan keagamaan misalnya. Jadi nggak boleh main politik. Enggak, bukan. CSO ini juga beragam. CSO itu apa sih? Setia agendanya. Kalau CSO-nya lingkungan hidup terus. Oh iya. Perburuan terus, ya kan? Iya. Kalau Projo? Kalau Projo ini kan Jokowi. isu-isu kerakyatan. Oh iya. Gue pikir Projo ini Jokowi. Jadi misalnya tanah, soal isu tanah, isu pertanahan, pokoknya isu-isu berbagai isu-isu kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib rakyat banyak pasti kita di depan, gitu loh. Karena slogan kita kan setia di garis rakyat. Sehingga apapun kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat pasti kita pasang badan. Setia di garis rakyat atau setia di garis Jokowi? Setia di garis rakyat. Dan rakyat Jokowi ikut rakyat. Oke, next. Pertanyaan politik dulu. Ada pertanyaan lain? Ada banyak. Arah Projo 2024-2029 bagaimana Pak? Karena militansi Projo luar biasa dan kapan Projo jadi parpol? Ho. Ini dari Kiki Hening. Ya itu kan semua harapan orang mau bilang kapan Projo jadi partai. Itu partainya bukan 1-2 orang, banyak sekali. Saya cuma mau bikin partai itu ada syaratnya. Beberapa syarat. 1, apa betul rakyat Indonesia perlu partai politik baru? Tapi kan itu loh. sebagai organisasi yang mewadahi floating mass ini kan harus ada diferensiasinya juga sama parpol, Bang. Ketumnya aku ganti-ganti nih Projo. Ya bukan, kita mau dari kemarin kita mau berhenti, yang belum dikasih berhenti gimana? Kayak Ibu Mega ya? Ya bukan, kita juga nggak mau. Cuman kan nggak ada yang, cuman nggak tahu ada, kalau ada yang mau gantiin silakan aja, nggak apa-apa sih. Gitu. Memang nggak pernah Mas Gibran itu coba. Ya saya udah ngomong Mas Gibran aja jadi kan yang ketua umum Projo. Nah terus? Ya Mas Gibran bilang enggak, Mas Budi aja. Enggak, maksud saya biar Mas Gibran aja wapres. Ketua umum Projo keren juga kan. Iya. Terus nggak mau dia? Ya belum mau. Belum. Siapa tahu mau nanti kalau kita. Ya. Gitu. Dia nggak panggil Om. Enggak, Mas dong, enak aja. Kan teman bapaknya. Dia manggil teman-temannya bapaknya Om semua. Iya. Oke, kita lanjut next. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini dia nih. Ini yang lagi rame ya. Ini nanti di politik udah habis. Habis. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan politik gue lihat yang gak lu masukin tuh. Ini Bang, gimana sih dulu prosesnya Abang bisa jadi Menkominfo, ada yang nanya itu. Itu tadi relawan jadi itu jadi relawan jadi menteri, ini jadi Menkominfo. Oh, ini. Menkominfo. Ya, itu ada di komen-komen gue baca juga tuh. Iya. Ya, kenapa portofolio itu? Iya. Nanti masukin Iya, aja. baik. Kalau tanya kenapa saya harus jadi Menko, jangan tanya saya, tanya ke presiden. Nah, itu. Gimana kan Ini ini ada yang ada nanya presiden, ya publik. makanya saya jelasin. Ya. Saya juga nggak kepikiran tiba-tiba presiden panggil kita untuk
ditugaskan di sana, kita siapa aja, ya kan? Enggak, ya itu gimana ceritanya gitu waktu dipanggil itu kan Ya, udah lewat kan ya berapa. begini. Nah waktu itu abang lagi diterpa isu dukung Prabowo, ini ya 40 berbeda dengan miliar. relawan Jokowi ya. Ya berarti ada rencana presiden dong. Iya. Saya ditaruh di Menkominfo, ya kan? Nah terus ceritanya gimana waktu itu ditelepon Ya sama kita siapa? ditelepon, ketemu Pak Seknek, ditawarin, mau nggak jadi loh, memang nggak ada yang lain Pak, saya bilang gitu. Emang nolak pula. Ya, apa nggak ada yang lain, ya kan? Nggak ada yang lain tuh apa orang lain nggak ada? Saya kan lagi asik-asik di desa. Itu ya. NNM bos, nolak mau ini kan. Nah. Nggak ada yang lain tuh maksudnya orangnya, Iya. bukan kementerian yang lain kan. Iya. Kali aja minta Menlu, abang kan kemarin Menlu ada interim. Enggak. Yang pasar gagal juga apa bersama Sanana Gusmao. Iya kan? Kita cuma nanya, Pak, nggak ada orang lain. Ini ke Pak Pratik nih. Iya, ya tapi ya udahlah, presiden mau perintah kita siap aja. Yang penting kita buktiin. Gitu, itulah makanya saya selalu diwanti-wanti oleh teman-teman, Bang, abang ini bawa mana relawan nih. Begitu relawan bisa ngurusin kementerian segala macam, berbakti buat negara ini, ternyata banyak. Ini menambahkan optimisme. Jangan salah, gitu. Makanya juga saya menghimbau ke partai-partai kalau ngusulin kadernya jadi menteri itu yang paling nggak punya tanggung jawab lah untuk menyelesaikan tugasnya. Jangan jadi masalah, ya kan? Kita nggak ungkit-ungkit nih. Kalau lihat sejarah kan banyak sekali kader partai yang sekolah lagi, Pesantren. gitu, ya kan? Kader partai loh, Sekolah lagi. ya kan? Iya. Gitu. Himbauan saya sih itu aja. Tolong jangan dibebanin usulan-usulan partai dan kewajiban-kewajiban di luar kemampuannya. Nanti malah jadi masalah. Iya kan? Ini makin agak rumit nih. Apa nih bang maksudnya bang? Ya kalau partai kader dijadiin menteri itu kewajiban-kewajibannya kegedean ya pusing lah. Akhirnya salah jalan gitu. Ada kewajiban bang. Ya nggak tahu, tanya partai-partai yang Karena abang kadang-kadang- ngomong barusan. Ya, maksud saya begini loh. Banyaknya anggota kabinet yang berasal dari partai yang Terjerat. sekolah kembali. Ini kan mengisyaratkan pasti dia ada sesuatu yang beban yang berat di luar tanggung jawab dia kan. Kalau kita kan santai aja, ada kita bantu, kalau nggak ada yang nggak bisa ya nggak usah, gitu kan. Kalau ini kan kewajiban, dan itu udah jadi rahasia umum kan. Oh makanya, ya. Gitu. Makanya aspirasi publik juga tuh, jangan kalau bisa nih jangan dari parpol dong. Ya gitu itu kan bagian dari menteri-menteri, sinisme. ya. Coba kita lihat datanya, iya kan? Kan semua dari parpol, bukan semuanya. Sebagian besar kan dari parpol, Iya. Iya. iya kan? Yang masuk sekolah, gitu loh. Nah, ini kan harus diingatkan juga partai politik supaya partai politik juga mengutus kader-kader terbaiknya di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Itu aja. Gitu. Seperti itu. Kok Anda kayaknya terpukau dengan statement saya? Kagum gua. Ya kan? Bijak abang. Bijak dan bajik. Tapi abang menikmati gak sih jadi Menkominfo bang? Bukan soal menikmati. Selama kita enjoy dengan pekerjaan kita ya kita happy aja. Nah itu maksudnya enjoy gak sih bang? Lu bukan enjoy, ya kita seneng. Kita apa aja pas kok. Menteri Pemberdayaan Perempuan pas, Menteri Olahraga pas, semua menteri kita pas kita. Pas ya. Enjoy aja ya. Lingkungan Tapi hidup abang, oke. aku lihat kemarin enjoy betul menemani tim Cook ketemu presiden, ketemu Pak Prabowo, ya kan? Ya itu kan bagian dari pekerjaan kita, meyakinkan ekosistem. Nah, Gitu. gimana bang meyakinkan ekosistem? Ya ekosistem untuk membantu transformasi digital Indonesia. Begitu. Nanti akhir bulan kan si Satya Nadella Microsoft. itu bagian juga untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia. Pantesan abang langsung pakai iPad nih bang ya. Oh gitu. Apple. Ini udah lama. Ini udah. Nanti kalau dia Satya dia nggak pakai iPad, pakai yang produk Microsoft. Menghormati mitra ini kan bang. Ya, tapi Pak Prabowo ngomong apa aja bang sama Ya bagus lah. tim Cook. Dan kenapa cuma Bang Muni Bang Budiari yang diajak sama Nah, untuk kebetulan ketemu Pak aja Prabowo? itu. Kalian ini terlalu konspiratif cara berpikir. Enggak, karena kan begini abangku Lu sih. ke istana rame, lama-lama ke kantor Kemhan makin squeeze sedikit Kan gitu. tim Cook Bang Muni
Pung friend bos. Besti. Anjir, Pung friend ya. Pung friend, ya kan? Iya, Bang. Itu. Ya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Jangan Itu Pak Prabowo yang request atau Tim Cook yang request, Bang? Ya sama-sama aja. Kalian nih mau nanya mana telur, mana ayam duluan apa telur duluan gitu. Iya. Oke. Ya. Ganti pertanyaan. Nah, ini kan udah jembatan-jembatan. Lagi Nah, pertanyaan ketua. politik, Dinda. Oke. Adam Rafiuddin. Nah, ini pas nih Bang. Kemarin Abang baru rapat sama Pak Menko Polhukam kan? Ya, Kenapa susah banget berantas situs judi online dan situs pornografi? Situ pornografi, iya, sini emang iya, gitu kan. Apakah banyaknya oknum kelas? Apakah banyaknya oknum kelas kakap yang membuat Kominfo nggak berdaya untuk memberantasnya? nggak juga. Jadi gini loh, bukan soal ketidakmampuan Kominfo, karena Kominfo serius sekali dalam memberantas judi online. Jadi sepanjang tahun 2023 itu ada 168 juta transaksi judi online. Dengan nilai transaksi mencapai 327 triliun rupiah tahun 2023, sepanjang tahun 2023. 300? 27 triliun. Itu agregat loh. Artinya masuk gitu. Omset lah kalau bahasa gampangnya ya. Nah, sepanjang tahun 2023, 2 tahun lalu itu ada 2,7 juta pemain. Atau orang Indonesia terlibat dalam judi online, di mana 2,1 jutanya ini yang menyedihkan untuk kaum muda. Gitu. Nah, di awal tahun 2024 kita tahu ada 4 kasus bunuh diri akibat judi online. Kaum muda di sumur saya mari lah Bang ya. Di kaum muda ya anak muda lah, ya, SMA lah. Ya, Kamu Abang kalian nggak mau udah masuk. tuh, kalian Abang udah nggak enggak masuk. kali. Saya masuk anak muda. Kaum muda. Abang kan Kalian masuk funky. kalian tapi masuk baby boomers. Iya. Jadi anak-anak muda kasihan, anak SMP, SMA udah terjerat judi online. Nah, itu harus kita perangi bersama. Bukan Kominfo nggak mampu, Kominfo terus melakukan penutupan secara serius. Nah, kita juga tahu bahwa ini ada di negara lain, bahwa terdapat perbedaan jumlah aktif di Phnom Penh. Phnom Penh itu ada yang aktif dilaporkan di KBRI Phnom Penh cuma 17.121 WNI. Padahal yang ada di situ sekitar 73.724 WNI. Jadi juga perdagangan agak gelap ya, kerja gelap gitu. TPPO Bang. Ya seperti itulah kurang lebih. Tapi itu kan bukan ranah Kominfo lagi, Iya. kan? Nah, kalau bicara soal judi online apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo sepanjang 17 Juli sampai 22 April 2024, artinya 9 bulan ya, 8 bulan 9 bulan ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown lebih dari 1,6 juta situs terkait judi online. Nah, jumlah konten judi online yang di takedown selama 9 bulan terakhir ini mencapai 2 kali lipat loh. Jadi 1,6 ini 9 bulan ya. Padahal itu 2 kali lipat dari apa yang di take down oleh Kominfo dari tahun 2017 sampai pertengahan 2023. Bayangin, mereka waktu 2017 sampai 2017 sampai 2023 tuh cuma 800.000. Saya 9 bulan udah men-take down 1,6 juta situs judi online. Gitu. Itu apa yang bikin ini belum never ending Ya fighting? Pak, mereka makin kreatif, bikin lagi situs, phishing di situs-situs Pemda, dia buat lagi gitu loh. Nah, yang juga kita sudah lakukan adalah menutup rekening. Sudah kita serahkan ke OJK, ada 5.000 rekening lebih. Nah, itu dari situ nanti akan kita bisa telusuri siapa yang biang kerok yang bermain di sana. Oh, jadi ini Kominfo ini Bang ya. Jadi gugur 1 tumbuh 1.000 gitu dong Bang. Ya, nah ini kayak bunuh nyamuk. Kayak membunuh nyamuk. Dan kita juga Kementerian Kominfo juga saya udah buat surat tertulis ke platform sosial media seperti TikTok, Meta, Google untuk mereka tidak membiarkan aktivitas perjudian di platform mereka. Oh, TikTok sudah melihat ada kan? Nggak ada kan iklan atau apapun di TikTok tentang judi online. Influencer tapi masih ada Bang. Ya ada, ya kita nggak bilang nggak, maksudnya lebih sedikit lah, atau nanti kita ini kita take down kalau ada konten TikTok yang mengandung unsur perjudian pasti kita take down. Ya kita aja menolak ads. Google, ya ads, Bang. Google. Kita tolak. Kalau ada harus dilaporkan itu, karena itu melanggar Juga kita juga kerjasama dengan internet service provider. Kita juga imbau mereka, kita suratin semuanya, Opsel kita suratin, gitu. Jadi memang semua ekosistem ini saya udah ngomong dengan semua di root bank yang gede-gede, nggak usah saya sebut ya namanya banknya, nanti nggak enak. Jadi memang jangan dipakai rekeningnya, gitu.
Wah, emang ini harus semesta. Judi online ini bukan cuma di Kominfo betul yang paling depan untuk memblok atau men-take down semuanya, tapi harus ada langkah-langkah lain selain itu. Penegakan hukum berarti Bang. Literasi, penyadaran ke masyarakat bahaya judi online, terus juga ke masyarakat penindakan hukumnya gitu. Karena daya rusak judi online ini berbahaya untuk generasi ke depan gitu loh. Seperti itu. Terutama anak muda, kaum muda di desa-desa, di kampung-kampung yang terjerat judi. Anak-anak kecil bahaya nggak Bang? Ya itu anak muda lah masuknya. Ya Banyak kecil sama Bang. muda nih. Bahaya bang. Di kampung tuh udah nganggur judi online, ya kan? Nah persoalannya kan begini, judi online ini Ada yang bayar utang gini. untuk judi dengan judi Ya online. itu jual ilegal, pinjol ilegal. Jadi begini, yang namanya judi online ini kan borderless, nggak ada batas negara kan. Sementara negara-negara tetangga kita, Kamboja, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dia legal. Hah? Dia legal. Jadi itu aktivitas mereka legal di negara-negara itu. Terus kita berhadapan dengan tetangga kita yang seperti itu. Kan masih approach khusus kan, termasuk di Rakor Polhukam sudah dibicarakan tentang bagaimana Departemen Luar Negeri mengelobi Departemen Luar Negeri beberapa negara di ASEAN itu untuk sama-sama kerjasama untuk kejahatan teknologi. Gitu loh. Walaupun di sana legal, lu jangan jangan imbasnya di sini dong. Paham nggak? Ya, Misalnya orang kita ikut situ sana gitu. bisa juga. Apalagi sekarang kan ya namanya judi online itu kan borderless, lintas negara. Begitu. Server bisa ada di mana-mana. Kalau judi offline bisa digerebek. Kalau judi offline lebih gampang. Kalau judi online kan susah. Kita kayak menghadapi hantu kan. Tapi kita tetap bertekad, semua di Kementerian Kominfo juga bertekad. Pokoknya setiap waktu, setiap saat kita terus melakukan take down terhadap judi online. Gitu. Itu pakai VPN gitu. Nah itu kan ada kemajuan teknologi lagi, pakai VPN gitu loh. Itu termasuk ini bang, situs porno ini bang. Situs porno juga pakai VPN kan. Iya pakai VPN. VPN ini lebih lintas negara lagi, lebih susah lagi. Terus apa gunanya anggaran kita itu buat blokir situs porno tuh kalau bisa pakai VPN bang? Nah gini, kan kita harus skala prioritas kerjanya. Kalau kita, yang penting sekarang lindungi dulu rakyat kecil di kampung-kampung kan. Oh karena dampaknya langsung kerasa nih. Langsung terasa. Karena kalau orang kecil itu judi itu mimpi menjadi kaya. Oke. Kalau orang menengah atas, yang langganan VPN siapa sih? Iya kan? Benar. Ya bawah ini jarang lah ya. Iya. Hah? Bahkan kalau orang di Jawa Barat, VPN itu aja VPN kan. Paham nggak? Jadi kita bukan nggak mau berantas semuanya, tapi paling nggak prioritas kita yang rakyat kecil dulu kita lindungi. Terutama jadi judi online nih, jangan yang masangnya 200 rupiah, 500 perak, gitu loh. Sekali main paling habis 5.000, 10.000 gitu. Itu dulu kita lindungin rakyat. Dampaknya. Kalau yang nanti soal kelas menengah atas itu lain lagi, treatmentnya lain lagi. Karena kan kultur judi ini juga sama atau setua peradaban manusia. Iya betul. Judi, prostitusi, ya kan? Iya. Gitu. Kalau yang pasti rakyat kecil nggak boleh, harus kita lindungin karena mereka salah menafsirkan judi dalam kehidupan mereka karena mereka menjadikan judi dream mereka, mimpi. Nggak ada orang kaya karena judi gitu loh, itu mimpi. Nah bang, Mimpi yang salah ya kan? Bang, misalnya saya sebagai orang tua nih bang, kalau anak saya itu judi, ketahuan judi online itu kemana harus melapor tuh bang? Ya ke kita aja, dan kita bina. Nanti kita di Rakor itu juga akan putusin. Ini kalau orang-orang rakyat masyarakat dan judi online siapa nih pengampunya, iya kan? Iya itu. Kan bisa departemen sosial, pendidikan, keagamaan, iya kan? Kominfo setempat kan? Kominfo setempat. Terpapar judi online tanggung jawab siapa? Bisa Depsos juga. Oh. Iya kan? Itu Bisa belum ada departemen. tapi bang. Sampai sekarang belum. Oh masih sektor Kominfo, Gini. aja bagiannya nih. Begini, Mas Ari. Kalau narkoba jelas kan, Iya. korban apa, rehabilitasi. Kalau judi online ini masalahnya rehabilitasinya nih, you nggak punya duit jadi kriminal, Iya. iya kan? Ini sama candunya nih bang. Candunya sama, Sama drugs. Iya. gitu. Cuman daya rusaknya ini kan smooth ya kan, Iya. nggak fisik, tapi nggak fisik secara langsung, Iya. tapi jadi kriminal, minjemin duit, mau nyari duit, ya kan? Manipulatif. Manipulatif, kriminal, gitu loh larinya kan. Dia kredit beneran udah nggak bisa tuh ya, BI checking. Ya udah pasti. jelek Itu tuh ya. ujungnya kan ini kan kalau nggak
diwaspadai dan dikelola secara hati-hati, ini kan Pak, orang kecanduan judi online kan jadi hal kriminal, pencurian, perampokan, iya kan? Bawa tangan semua. Buat main judi, gitu loh. Gitu. Tapi akan ada bang. Nah itu bagian yang harus dipikirkan gitu. Sampai sekarang nih merehabilitasi pencandu judi, khususnya judi online ini seperti apa? Ini bang, ya, ini udah levelnya pecandu ya, Ri? Tapi ini real story nih. Sepupu saya bang di kampung bang. Ini kabupaten nih, nggak di Bukit Tinggi bang. Dia pinjem motor tetangganya bang. Dia gadein. Iya, buat main judi online. Main judi online. Nah itu makanya judulnya kan ke arah kriminalitas kan. Iya. Jadi candu judi online ini larinya ke kriminal kan, pencurian. Jadi dia ditangkapnya atau diproses hukumnya bukan karena main judi online, tapi karena kriminal. Kriminal. Itu mencuri, merampok. Kan nggak membereskan di hulunya bang. Kan? Nah itu nanti akan harusnya menjadi bahan pemikiran bersama. Ini pencandunya mau diapain? Siapa yang mengelola ini? Iya. Oh, ini urus pecandu dulu nih kan. Iya. Tapi jangan sampai pecandunya lebih banyak kan korbannya kan. Enggak, ini kan apa? Yang pasti kita lindungi rakyat kecil kita dulu lah. Karena banyak kasus bunuh diri. Ya, itu bahaya, suami bang. istri Iya gitu betul loh. bang. Ini aspirasi rakyat. Iya betul. Kita juga mencatat ada 4 kan yang bunuh diri kan. Iya. Itu Ya, kan minta tolong di follow up ini bang. Iya. Ini tetangga di kampung ini mau Iya. diganti. Ini problem yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Iya. Itu jadi pemikiran kita nih, instansi mana yang bertanggung jawab terhadap pemulihan bagi pencandu. Oh iya, ini belum ada ya. Belum ada. BNN nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya Kominfo pembinaan spiritual. Kalau belum candu, Kominfo ini layanan psikologis. layanan psikologis bukan layanan spiritual, ya kan? Iya. Itu pun untuk khusus kawan-kawan yang anu merta di pertarungan kemarin. Gitu. Jadi apa? Buat mencegahnya kita kan literasi digital, campaign untuk mencegah. Itu preventif. Preventifnya. Tapi kalau udah kecanduan, nah siapa? Nah itu betul. Kalian memberi inspirasi juga buat penanggulangan Ini Republik. aspirasi. Ya setuju. Bang, ya. Betul. Penegakan hukumnya fokus. Itu harus rehabilitasi diputuskan. pecandu. Siapa lembaga yang bertanggung jawab untuk itu? Seperti kami beraspirasi untuk keberlanjutan ini kan bang. Iya. Karena Kominfo karena ini, pencandu judi online ini rehabilitasinya gimana? Iya. Ini penting nih bang. Iya kan? Maksudnya, bang. Betul, setuju. Gitu. Ini abang topik kepikiran di rakornya harusnya abang. Iya, ini pencandu online ini siapa? Kementerian lembaga yang mengampu ini. Iya kan? Atau dibawa ke polisian paten juga tuh bang. Polisi udah banyak tuh. Semi gemeteran kan mereka. Minimal ini dulu buat kapok dulu kan ya. Dibina sama polisi RW ini bang. Dibawa ke Barakam ini. Kamu pilih mana? Mau dibina atau binasakan? Nah, itu dia. Oke, main Kalau dulu. yang rehabilitasi narkoba ada tanggung jawab, ya kan? Betul. Itu kalau yang judi Ini bahaya bercanda nih. dia. Next. Ini pencinta. Ini dari Vano Vale. Ya. Saya dan adik saya adalah yatim piatu. Saya bekerja ini game nih ya. sebagai office boy. Kalau adik saya masih sekolah, adik yang masih sekolah ini karena kurang penguasaan kerjaannya main FF terus. FF apa sih? FF? Free Fire. Free Fire. Free Fire. Oh iya, main kayak nanang gitu ya. Ya Oh, kan? banyak ponakan gue nih, Bos. Ya, sejak kecanduan main FF jadi suka marah-marah dan agak tertutup. Apa Oke. nih? Yang paling parah dia ngutang pakai Shopee Pay Later. Ya, jadi gini loh. Of Diamond. Gue Jadi- nggak ngerti nih apa. Jadi- Top up diamond nih apa, Bang? Iya. Jadi Mohon maaf Pak Menteri, mohon agar Ya, Pak ya, Menteri ya. segera Jadi meresahkan. begini, industri game dunia ini, game online dunia ini udah lebih besar dari semua gabungan entertainment dan film dan musik di dunia secara nilai. Bahkan Tencent aja perusahaan Iya. besar di Cina itu setahun 50 miliar US dollar. Revenue-nya dari game online. Di game online loh. Mobile Legend apa gitu-gitu kan yang karena ternyata saya juga mulai tahu, saya tanya anak saya game online itu ada kita beli koin ya kan. Beli alat jadi lebih jago, beli sekarang kan orang pertanyaan apa sih bedanya game online dan judi online? Kalau game online tuh nggak bisa di withdraw duitnya. Hah? Nggak bisa ditarik duitnya. Oh, kalau judi online bisa. Kalau judi online duitnya bisa ditarik. Tapi lu top up pakai duit beneran kan? Pakai duit beneran. Tapi kalau game online tuh beli dia top up pakai duit beneran tapi dia beli misalnya Iya. koinnya, pedang-pedangannya, senapannya gitu. Betul.
Gitu loh. Jadi dia kategorinya bukan judi tapi permainan. Gitu. Persoalannya memang banyak yang kecanduan juga game online dan memang harus ditata lebih bagus ya. Kalau soal Free Fire ini memang ada yang mengandung unsur kekerasan, ada yang kecanduan sampai beli kebanyakan. Ini pasti kecanduan beli banyak. Sama kayak kamu main di Dingdong. bioskop. Iya. Saya masih ada nggak tuh? Gran Turismo. Iya kan? Iya. Itu kan koin. Lama-lama kan kamu kecanduan kan? Iya, betul. Apa kategorinya judi? Enggak. Dilarang? Enggak. Iya kan? Itu kan bagian dari Iya. apa? Rekreasi. Rekreasi. Gitu. Nah, pemerintah juga udah mengatur untuk soal game online. Nah, persoalannya game online ini memang juga jadi dampaknya ini juga udah mulai banyak keresahan di masyarakat gitu. Kita dulu waktu kecil main game online di zaman ketahuan umurnya lagi kan. Gamebot. Iya kan? Abang main Dingdong nggak lo Dingdong? Dingdong ya dikit-dikit lah dulu. Tapi kita nggak pernah kecanduan yang gitu, asik aja lah, iya kan? Ya itu game, itu fun gitu loh buat masyarakat. Tapi kalau kitanya nggak bisa manage bahaya. Dulu waktu kita waktu pertama Facebook muncul kalau ada farm file, ya kan? Yang diatur tanaman, ya kan? Gitu. Harvest Moon atau apa gitu loh. Game-game gitu. Enggak apa-apa, game ini PlayStation aja ya Bang. Nah, ini game yang bayar nih gimana nih? Nah, yang game yang bayar itu memang dia punya ketentuan-ketentuan. Kalau kita mau nambah chip, nambah ini, ya kan? Beli pedangnya, beli pelurunya, bayar 50.000, 20.000, 100.000 gitu loh. Bang, tapi ini kan udah terjadi ya Bang ya. Maksudnya adanya jadi lebih agresif, lebih emosional. Nah, itu dampak psikologis ya perlu. Betul. Belanja. Iya. Ini game yang masuk ke Indonesia tuh ada badan sensornya nggak sih Bang? Gini, kayak gini ada. Kita kan kasih suruh rating. Itu rating tuh gimana Bang? Rating sama kayak film. Umur dong, stratifikasi Iya umur. dong. Semua umur 13 tahun, 17 tahun. Jadi kalau Paling kecil berapa? ya semua umur bebas. Bebas. Kalau yang Ya remaja atau sama yang udah dewasa. Kalau ini ada umurnya? Ada yang ngomong kekerasannya harusnya 17 tahun ke atas. Nah, terus kenapa bocah-bocah? Nah, justru itu makanya nanti coba saya koordinasikan semuanya stakeholder. Di game ini harus ini. Tapi bagaimana cara nguncinya supaya game Free Fire. online ini diperuntukkan bagi orang umur yang sudah tepat gitu loh. Karena kita termasuk di Kominfo ini cuma baru nggak sampai 30 negara. Ini mengatur soal child online protection. Apa itu? Gimana? Jadi child online protection itu adalah perlindungan anak-anak di ruang digital. Ya. Gitu. Masalahnya yang di bawah umur ini kali Bang ya? Iya, yang belum mateng boleh main itu ya jangan. Kalau kayak film aja, coba kita nonton over the top film-film di Netflix atau apa kan selalu ada kalimatnya. Kebijakan pemirsa diperlukan gitu loh. Dia sebutin, dia declare ada adegan seks, nudity, kekerasan, alkohol. Dia declare. Yang penting declare sehingga orang tahu untuk mengantisipasinya. Nah ini kan orang tua juga kebalik. Makanya kita diskusi soal child online protection, perlindungan anak-anak di ruang digital, kita bicara soal bagaimana orang tua di era digital. Nggak salah juga loh, orang tua nih di zaman digital ini juga perlu literasi dan penegakan hukum yang karena jelas. Anak-anaknya dia udah digital. Iya kan? Nggak paham terus juga dianya nggak ini. paham bagaimana? Iya kan? Ini belum waktunya buat anaknya, ini belum waktu. Jangan-jangan bisa itu Bang ya, karena orang tua nggak ngerti nih anak minta duit jajan apa. Nah, ente kagak ke warung nih gitu kan ya. Makanya dikasih ente minta duit tapi nggak ke warung ente ya. Bilangnya Gitu. beli buku. Bisa tuh Bang gitu-gitu banyak Bisa kasus, bilangnya Bang. beli buku atau beli koin buat game. Iya kan? Gitu. Ini apa langkah dari pemerintah untuk meminimalisasi dampaknya? Literasi digital. Untuk provider gamenya ada upaya untuk Nanti kita komunikasikan. Tapi mereka setahu saya sih, sepemahaman saya mereka udah declare, udah disclaimer tentang batasan umur. Gitu loh. Iya. Kalau misalnya Candy Crush semua umur udah nggak ada batasan kan? Iya Bang, tapi rating itu gimana ngawasinnya Bang? Kan Abang nih ngasih rating nih. Kominfo. Iya. Itu enforcement kepada rating untuk di Lah kan gini loh, gimana, Bang? sama kayak film di platform, misalnya di
Bioskop. Enggak, bukan di bioskop. Kalau di bioskop baru Bioskop bisa. kan di Ini anak kecil nggak boleh masuk. di platform misalnya di Netflix. Disney, OTT lah, OTT lah ya, over the top nih. Terus kita masuk mau melototin semua orang nonton apa segala macam, iya kan? Dia kan udah disclaimer tuh. Iya. Tapi kalau di Justru itu kebijakan pemirsa diharapkan. Nah. Beda kalau kayak di Cina negara komunis itu sampai itu jadi kontrol tuh. Nah, Kominfo nggak bisa enforce bang. Misalnya yang udah tahu ada laporan atau punya dampak gitu, itu nggak bisa mengenforce juga bang. Baik orangnya atau misalnya mungkin, kalau di OTT itu bang ya, providernya. saya sebagai ayah nih bang ya. Nah, ini penting nih. Ini anak saya itu kalau nonton di OTT bang, itu ada yang children, yang kids. Ya, Nah, pencetnya boleh kids saja, yang lain dia nggak boleh. nggak bisa gitu loh. Jadi nanti ada pengembangan. Jadi ruang digital itu juga akan ramah keluarga, Dia ramah sendiri anak. itu. Iya. Gitu Nah, ini loh. untuk game kan kita ini- nggak mungkin tugas ini dibebankan kepada pemerintah sendiri dong. Masyarakat juga ibu-ibu, orang tua juga tanggung jawab dong. Masalahnya kagak ngerti mama bang. Nah, justru itu literasi digital tadi. Nah, Kuncinya. misalnya kayak ini nih, Fair Fire ini bang, kan ini kategorinya nggak kids nih. Kalau Itu udah dewasa lah, Iya, udah dewasa. mengandung unsur kekerasan kan. Udah mengandung unsur kekerasan, nudity, seks, kata-kata kasar kan biasa begitu. Iya kan? Iya. Di disclaimer sama dia dibuka Oh. mengandung kekerasan, Iya. nudity, kata-kata kasar, ya kan? Iya. Alkohol, rokok, dijelasin. ya, Iya. Bang, bedanya game online sama judi online apa bang? Udah jelas tadi withdrawal. ya. Ada fitur bisa di withdraw apa enggak? Oh, persamaannya? Ya mainan aja, permainan. Sama-sama ngasih duit. game. Iya, sama-sama Permainan ngasih lah, duit. sama-sama game lah. Sebenarnya di dunia ini atau di Indonesia ini kan kadang-kadang susah ngebedainnya. Golf, permainan. Orang main golf masa nggak ada isian. Apa lagi? Tetap aja taruhan pinggir juga kan. Oh iya, Iya kan? Karapan sapi. off air ya, off air. Ya sampingan. Iya. Gitu. Jadi Tapi kalau udah di usia tertentu lebih bertanggung jawab, mungkin lebih terkendali. Ya, gini loh. Iya. Konsepnya judi ini relaksasi. Bukan mimpi, bukan mengejar mimpi menjadi kaya, relaksasi. Kayak sport betting gitu loh. Iya. Iya kan? Sport betting nih, taruhan judi. Kan bandarnya nggak ngambil posisi. Dia ngambil spread aja. Misalnya Anda megang Manchester United, kamu megang Manchester City, taruhan berdua, kan bandarnya cuma ngambil spread. Kan gini ya. Iya. Kalau sport betting kan nggak ada sportnya, nggak ada bettingnya, Iya. nggak ada pertandingannya, kan nggak ada judinya. Oh. Iya kan? Sport betting loh. Kalau judi online ini Kalau judi online kan 1 kali 24 jam. bandar ambil posisi ya. Dia bukan Terus. bandar, bukan. Kalau di bercandanya begini, winning rate-nya, winning apa? Tingkat kemenangan itu hampir 100% bandar. Iya. Gitu loh. Oh, jadi kalau anak-anak kecil yang udah misalnya tadi kayak apa tadi tuh muncul lagi lupa gue nih. Apa namanya tadi? Free Fire. Free Fire itu kita nggak mainnya PlayStation Enggak, sih ya. makanya Tapi kan ini gini bang, era kita itu kan kalau kita sepakat bahwa ini era yang udah berubah, semua teknologinya udah berubah gitu. Kita tuh kan dulu orang tua bisa mengarahkan kita segala macam itu kan karena dampaknya nggak langsung ke ekonomi keluarga. Misalnya kita main PlayStation atau gameboard, kita nggak harus ada transaksi apa-apa di justru situ. itu makanya pesan saya udah main permainan yang gratis aja. Lubak sodor lagi ya. Enggak, mainan online yang gratis aja, yang nggak usah pakai itu apa kayak kita di Facebook awal ya kan. Benteng. Ini himbauan. Himbauan ekonomik. Ya. Bukan himbauan moral. Hiburan ekonomi. Cari game yang gratis. Kalau udah bayar nggak usah main gitu. Gimana bang orang tua itu tahu anaknya itu bisa main game yang ada transaksinya gitu loh? Ya kelihatan dari permintaan. Tiba-tiba ada tuntutan lebih, ya kan? Uang jajan lebih untuk apa, ya kan? Kan sebulan 2 bulan aja. Karena anak ini kan nggak mungkin jujur, masa kan? kalau orang tua bisa ditipu anak, berarti orang tuanya nggak jago, Iya, ya kan? benar. Bang, ini udah 2 juta stop, gue kunci lo. Begitu, kok permintaan banyak nih? Alasannya kok beli buku, iya kan? Ya orang tua harus lebih pintar dari anaknya dong. Iya benar. Masa menjadi orang tua nggak lebih pintar dari anaknya, iya kan? Tapi kan Karena orang tua pernah jadi anak belum pernah jadi orang tua. Tapi cita-cita orang tua anak lebih pintar daripada Lah justru orang tua. itu. Tapi pintar untuk yang positif, bukan pintar nipu orang tua, ya kan? Karena muka-muka kalian kan muka-muka penipu orang tua.
Tapi sering gagal karena orang tua kita lebih jago. Justru itu, aduh bokap gue nggak bisa gua tipu nih, kan gitu. Iya, tipu-tipu kampung lu, gitu kan. Kalau rating untuk transaksi ini nggak ada ya berarti ya Bang ya? Yang mana? Untuk game yang Game ada online. bertransaksi gitu. Ratingnya kan, rating itunya ada, rating Ya kan ini gamenya sendiri usia kan. ada. Kalau soal itunya belum, auditnya belum. Ya misalnya game yang ada transaksinya dikasih tanda gitu misalnya. Iya. Itu Ya itu juga nanti aspirasi juga tuh Bang. betul nanti kita ini kan secara Iya. Nah, Sebagai orang tua nih. Iya. Biar kita tahu Ponakan-ponakan kan gua, Bang. game yang berpaid, not gitu, paid gitu, misalnya kan. Ya artinya ada yang Ponakan-ponakan minta juga. ya ada isiin game dong. berbayar, Iya, game tidak berbayar. gratis. Jadi, iya. Kena juga dia ke bapak Jadi ibunya nggak bisa ke orang tua bisa lihat kan game lu ini berbayar apa enggak nih, Sebenarnya, gitu. Kan bukan- imbauan Abang gratis tadi. bukan kita Bukan tip himbauan. buat seluruh orang tua di seluruh Indonesia. Begitu anak mintanya aneh-aneh, atas namanya juga aneh-aneh, iya kan? Lu mesti periksa handphonenya, iya kan? Sumber masalahnya di situ. Sumber masalah di handphone, lihat handphonenya, oh ada game berbayar nih, anak kecanduan, iya kan? Nah, kalau udah kecanduan berbayar terlanjur gimana? Ya itu orang tuanya mesti melakukan literasi ke anaknya, ayo nah belajar, Ini enggak ada binaan enggak ada. pembinaan itu loh. Yang penting ada Gini, Bang, online protection kalau- apa tadi? Yang penting ada kita lagi menggagas untuk mewujudkan regulasi mengenai Jangan mic dijauhin, Bang. Nggak kedengeran ngomongnya. melindungi anak di ruang digital. Iya. Tapi itu Bang, misalnya ya kayak istri saya tuh Bang ya. Ini kamu boleh main ini Istri aja lu judi online. di iPad Enggak nih. di game online. Dipilihin gamenya. Oh, Ya itulah orang tua. Itu Ya yang boleh ini cerdas. aja. Itu orang tua cerdas. Ada orang tua yang nggak tahu ini berbayar atau enggak ini loh Bos. Ya nanti saya coba imbau lah ya. Iya, Bang. Saya lihat harus dijelasin declare dari awal. Iya betul. gitu. Kalau ini kan udah terlanjur candu, baru orang tuanya tahu ini berbayar Bang. Sebenarnya berbayarnya juga pilihan, bukan kewajiban. Bukan. Iya, tapi kan Jadi begitu kalau kamu mau jago nih beli pedangnya 50.000. Ya tapi tetap ya, adrenalin Bang, ya kan. Ya, itulah pinter. kita aja pengen naik kan diamond. Jadi ada Diamond tuh ada permainan apa tuh yang beli pedangnya 50.000, ya kan? Diamond tuh apa diamond, Bang? Diamond ada permainan juga. Adrenalin Bang, orang udah 2 kali aja mau menambah 1 kali lagi bisa Bang. Kalau 3 periode. 1 kali. Ada lagi Itu, Dida? Cukup? Ada lagi pertanyaan lagi? Oke. Ada Bang, tutorial Deddy Corbuzier. Ah, Ini penting juga nih. Namanya aja susah nih. Oke. Sekarang begini. Menambah cepat Tahu teknologi AI ngerti, kayak. saya pahami. Begini loh. AI itu 3 prinsip utamanya, fundamennya. 1 safety, 2 etik, 3 trustworthy. Ya, itu AI. Jumlah desa berapa? Nah, tapi yang sekarang Indonesia ini baru ngatur etik aja. Permenkominfo mengatur etiknya. Safety-nya, kita belum tahu perkembangan selanjutnya. Karena AI ini kan teknologi itu kan gitu. Itu kan seperti pisau bermata dua kan. Satu sisi buat bagus buat kemajuan, satu sisi bisa dampak negatif kan. Ya. Nah, safety-nya belum. Nah, yang terakhir trustworthy. Saling percaya. Begitu. Jadi fundamental itu. Sekarang baru etik. You harus declare itu AI. Kan etik. Nah, kita juga lagi pelajarin di Eropa ini mengaturnya lebih horizontal, sementara di Amerika lebih vertikal. Cara pengaturan masyarakatnya, terutama di Eropa ada Digital Security Act dan Digital Market Act. Vertikal maksudnya ini top down negara. Bukan, jadi dia kalau udah sektor, dia per sektor. Pertanian apa, ini gitu. Kalau horizontal tuh dibaginya semuanya sama terus tapi gitu loh. Jadi tajam kalau yang dimiliki loh. Pertanian AI-nya begini, ini langsung ngerucut gitu. Kedalaman. Seperti itu. Ngerti nggak lu maksudnya dia? Enggak. Ya, kalau nggak ngerti nanti kita sini kalau forum ini bukan untuk menjelaskan. Database-nya. Jadi tanggung jawabnya lebih rinci. Iya, masing-masing punya playbook dan manual book Manual book masing-masing lah soal masing-masing. AI ini. Kalau kita kan Gitu. masih kebiawiyah ini kan. Kita terus terang baru mengatur etik. Nanti kita belum mengatur soal safety dan trustworthy ini. Ini fenomena AI ke depan ini udah ke masyarakat semuanya. Begitu loh. Ke masyarakat dalam pengertian jangankan game online baru nanti udah AI kan. Begitu loh. Banyak perilaku kehidupan kita semua diwarnai oleh AI. AI.
Saya dikasih tahu misalnya oleh satu platform di handphone kita, yuk lihat foto kamu nih, baju batik kamu itu saya tahu, bisa tahu langsung beli di mana. Ada, saya sebut aja misalnya Android nih. Canggih juga bang. Dia makanya AI dia udah buset deh. Indonesia gimana bang? Ini ya catch up-nya Indonesia. Nah justru itu. Seluler apa sih namanya istilahnya, provider ya? Ya, Udah catch up belum? jadi Bang? misalnya teknologi itu, jadi misalnya saya foto kamu, saya bisa tahu kamu itu beli baju di mana. Masa? Abang bin? Enggak, ini lebih dari itu. Enggak, ini AI-nya mereka. Oh gitu. Ngeri juga. Jadi nggak sekedar Jadi saya bilang ntar ada- face recognition juga bagaimana? Nih muka nih Kang tipu apa enggak nih? bisa tuh? Bisa. Oh perjaka apa enggak gitu? AI ini banyak kan nipu nih, buru cewek nih gitu deh. Cewek sekaligus cowok misalnya gitu. Anjir, banyak Iya, amat kan? itu. Itu Berarti semua penipu ditipu. bang. Itu memang rampok itu bang. Iya. Penjahat kelamin atau bukan baca gitu. Bang tapi industri kita nih itu udah mulai berkembang dan catch up nggak sih bang soal AI? Kayak kemarin kan abang aku lihat Semua di berita abang sama apa Nvidia segala macam. ya. Itu apa tuh bang? Semua kalau Nvidia kan chipnya, processingnya. Oh. Oh, itu processingnya. Dia produksi Indosat ya kalau nggak salah itu bang. Nvidia itu processingnya, chip. Dia jualan chip untuk memproses semuanya. Di Nah, bang, di advance perangkat, dong itu. di device-nya. nih Itu udah lumayan advance tuh Oh, untuk advance dong. untuk teknologi untuk Sekarang kapasitas dia Indonesia. paling advance. Untuk chip AI paling advance Nvidia. Betul. nih bang, ini pertanyaan agak historis sedikit. Jadi kalau di Sejarah dong. Jerman itu AI, internet, IoT segala macam itu misalnya hadir untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan kerja industri mereka. Ya. Sehingga human resources itu turun jumlahnya sehingga bisa bekerja dengan lebih optimal. Lebih Sementara kalau di Indonesia itu buat apa? Maksudnya industri kita deindustrialisasi segala macam. Itu apa goal visi besar kita itu soal AI itu untuk apa ketika industri kita deindustrialisasi, pertumbuhan industri kita Manufaktur Ya, turun, semua gini loh. manufaktur Nyambung sama hilirisasinya Pak Jokowi ini. Loh ya Bang? pasti nyambung. Ah, itu dia. Pertambangan pakai AI, pertanian pakai AI. Saya sih lagi membayangkan di pertanian itu ada drone dengan chip AI, dia mantau tanah. Yang selalu AI itu bisa efisienkan dan meningkatkan produktivitas banyak sektor. Nelayan pakai drone aja terbang, dilihat ikannya di sini, lo jangan belayarnya ke sini, efisien kan? Tangkap, ambil, karena tahu betul ikannya di sini. Oke, Pegasus juga ya. Kayak Pegasus ya. Biasanya 4 hari tuh belayarnya dengan AI, terbangin drone, oh jangan ke sana sini nih, udah rutenya. Itu kita udah bisa catch up belum teknologi Bang? Ya harus ke sana. Beberapa Beberapa AI-nya ke situ ya. arahnya. Kayak si Nvidia ini menuju Gitu. sana juga Iya tuh. dong, kan prosesing. Dia kan chip processingnya. Cuma nanti peruntukannya aplikasi-aplikasi kan banyak untuk berbagai sektor. Iya. Kayak sawit gitu kita. Sawit langsung dipakai drone oh ini Iya. ini ntar 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Iya. Apa? Berbuah panen gitu. Iya. Jadi petani ini nggak pakai rasa-rasanan gini Bang Ya ya? nggak pakai feeling, dulu Iya. kan feeling lihat langit sama bintang. Rasa-rasain angin gitu. Aduh, burung udah mulai berkicau ya begini nih, ya kan? Ya. Wah, Oh, artinya berarti udah ini memang nih. gagasan besarnya. Gini kayak loh, gitu kalau ya. AI itu pasti meningkatkan produktivitas. Iya. Karena tujuan teknologi digital memang meningkatkan produktivitas masyarakat. Persoalannya, kemajuan teknologi ini dipakai untuk produktif atau untuk relaksasi. Oke. Bahwa ada faktor relaksasi tadi main game, nonton film, ya kan? Rekreasi, Bang. Rekreasinya, ya kan? Relaksasi mah. Iya, rekreasi. Relaksasi mah kita tugasnya Iya, Bang. rekreasi segala macam gitu. Nah, jadi kan yang produktif dong. Sekarang apa-apa lebih gampang kan? Gitu. Dengan AI lebih gampang, tapi paradoksnya menurut penelitiannya Ipsos perusahaan Prancis itu Gen Z itu paradoks. Satu sisi dia setuju otomatisasi, tapi di satu sisi dia tetap memerlukan human touch. Bayangin itu kan paradoks kan? Padahal otomatisasi kan udah nggak perlu orang kan? Ya. Tapi dia Gen Z sekarang tetap memerlukan human touch. Human touch. Tetap ya. Jadi Tetap, jadi dalam kita nggak nganggur-nganggur amat lah jadi ya. dalam pikiran saya, wah berarti pramugari nggak mungkin robot. Oh iya. Hospitality nih Bang ya. Ngerti ya?
Mau lu dilayanin pramugari robot. Makan apa Pak? Makan apa Pak? Minum apa Pak? Sedap juga kan. Jangan-jangan Tapi tapi ngelihat lehernya gini lagi. tapi satu Bang nggak bisa ngambek bareng ini. Nah gitu. Iya Iya kan? kan? Senyum Resepsionis apa? Sama Abang dulu bilang apa? Semua bisa digantikan teknologi kecuali menikah. Apa gitu, Bang? Oh bukan, semuanya serba digital kecuali suami istri. Oh iya. Itu paling legend itu. Dan itu memiliki kesepakatan banyak pihak. Iya, yang lain boleh beda partai, beda capres, tapi untuk itu Harus sepakat soal itu. Semua digital, semua serba cepat. oke. Kecuali hubungan suami istri. Harus tetap manual, analog, konservatif, tradisional, ortodok. Ya, tapi artinya kalau visinya ke arah situ, ya pertumbuhan menuju negara industri ini juga tidak akan terpengaruh dengan penggunaan AI ini berarti Bang. Bukan, sangat berpengaruh. Sebenarnya apa sih digitalisasi? Kata kunci dari digitalisasi atau kemajuan teknologi apa sih? Semua serba cepat. Memang prosesnya cepat. Kecepatan yang dilewatin, dari sebuah proses itu kecepatannya. Waktu. Dulu ngurus KTP sebulan, sekarang 1,5 bulan. Oh, lama lagi. Sekarang pakai digital juga Cepat. 10 detik, 5 detik, iya kan? Udah beres KTP. Paten Kan juga, Bang. kecepatannya yang itu Ya, dalam digitalisasi. You transfer bank dulu mau 1 hari, 2 hari, iya kan? Sekarang real time, Betul. iya kan? You pencet sekarang, Langsung. detik itu juga udah. Dulu belum nyangkut dulu, Bang ya. Iya, Iya. seperti itu. Oke, Bang. Nah, ini kesimpulan lagi sekali lagi. Hmm. Judi online akan diawasi dan di-enforce? Bukan diawasi lagi, ya diberantas. Karena daya rusaknya atau efek negatif dari judi online ini sangat meresahkan masyarakat, terutama rakyat kecil ya. Oke. Karena ujungnya nanti ke judi. Jadi judi online punya kakak, punya adik namanya pinjol ilegal. Heeh. Itu adik kandungnya tuh. Heeh. Dia punya adik lagi namanya kriminalitas. Heeh. Lingkaran setannya itu tuh. Sepupu nggak ada? Ada sepupu kandung apa kekerasan gitu. Kalau kita bikin Saudara tiri, saudara tirinya gitu. kakak asuh ada juga tuh. Kalau game online Game online kayak Free Fire tadi tuh, ya itu perlu kebijakan pemirsa atau kebijakan orang tua lah. Apa namanya pengaturan dan arahan-arahan pengaturan dan guidelines untuk membantu orang tua juga pasti Ada kita buat toh. Iya. Kominfo tiap itu buat terus. Ini menghindari PC, menghindari apa gitu loh. Tips buat orang tua. Ada kita buku panduannya banyak kok. Panduan literasi digital. Gitu. Silakan aja klik di Kominfo. Itu lengkap kok gitu. Untuk orang tua mau tahu tentang bagaimana anak menghadapi game online dan sebagainya gitu. oke Bang. Ya. Kalau sudah ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan lagi, sudah saya gantian bertanya ke Anda. Bagaimana soal pendapat kalian hari ini setelah KPU menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029. Emang ada yang berpikir itu Silakan. Tidak akan Terpilih. Iya. Nggak palit. Kan ada yang tidak Berharap. Berharap, ada peluang. Halusinasi juga ada. Makanya ada yang PTUN kan artinya PTUN, berharap bahwa ini bukan Pak Prabowo dan Mas Iya, Gibran. iya. Tapi selama dan sudah ditetapkan oleh KPU, sudah ditandatangani, ya selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ya, Ria. Semoga bisa memenuhi janji-janji kampanyenya. Makan siang gratis. Betul, ya. hilirisasi. Fakultas kedokteran 300 banyak tuh. Iya banyak. Pabrik handphone. Betul. Dan pemberantas judi online ya. Melanjutkan. Iya, dan ini yang paling penting nih juga merangkul semua pihak lah. Betul. Yang baik yang suka ataupun yang tidak suka, apalagi harus tahu juga nih siapa yang punya jasa, siapa yang tidak punya jasa gitu ya. Mana yang membantu, mana yang mendukung, mensupport. Iya. Itu penting juga untuk diganjar. Dan barisannya semakin solid karena
semuanya terdistribusi secara adil dan merata. Betul. Mantap kan? Mantap. Mantap, Kalian ya. udah cocok kali dari ini. Harus di take over kayaknya deh. Iya. Dan bawa acara nanti. Dan kami yakin itu Pak Prabowo punya kebijaksanaan. Betul. Saya juga yakin Mas Gibran juga punya kebijaksanaan karena Mas Gibran dan Pak Prabowo pasti belajar dari orang yang sangat terpercaya namanya Pak Jokowi. Betul. Dan Pak Jokowi Karena- mendengarkan rakyat. Iya, Karena karena kalau politik itu rumusnya 3. Love, power, and wisdom. Mantap penutupannya itu. Power, dijelasin lagi. love, and wisdom. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Bang. Kamsya. Sampai Kamsya. jumpa. Nah.